Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai makna dan pesan dalam pantun. Yang kedua yaitu tentang penyakit jantung. Dan yang ketiga mengenai properti tari. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada kali ini? Kalau sudah siap, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan belajar mengenai makna dan pesan pantun. Nah, apa itu makna? Ya, makna adalah sebuah arti dari kata-kata yang ada di pantun. Nah, biasanya kita belajar mengenai isi dari pantun itu atau makna dari pantun itu. Apakah kalian ingat di mana letak isi dari sebuah pantun? Nah, betul sekali. Nah, isi dari sebuah pantun itu berada di baris ketiga dan juga baris keempat. Nah, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 82. Di situ ada dua pantun. Nah, pantun ini bertemakan kesehatan. Nah, kita akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu makna dan pesan pantun. Makna dari pantun, oke, yang pertama, ikan sepat sambal terasi bersama lalap dan buah kurma. Sehat itu investasi, menjadi tanggung jawab bersama. Nah, apa makna pantun tersebut? Nah, kita cari di isi atau bagian isi dari pantun tersebut. Makna dari pantun tersebut yaitu sehat itu investasi. Apa itu? Sehat itu investasi itu apa, Bah? Artinya sehat itu adalah tabungan kita, sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Nah, tanggung jawab bersama untuk bersama-sama menjaga kesehatan kita. Nah, pesannya apa? Pesannya yaitu kita harus selalu bersama-sama menjaga kesehatan, baik kesehatan diri kita sendiri maupun kesehatan orang-orang yang ada di lingkungan kita, sehingga kita sebisa mungkin untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baiklah, yang kedua yaitu pantun kelapa dibelah lalu dikubur, dicampur telur dibuat dadar. Kalau olahraga teratur dan terukur, paru dan jantung menjadi bugar. Nah, makna dari pantun kedua ini apa? Ingat ya, makna adalah arti dari kata-kata yang ada di dalam pantun. Nah, dalam pantun itu bagian mana? Bagian isinya saja. Kalian lihat pada bagian isinya. Kalau olahraga teratur dan terukur, nah artinya apa? Jadi kita harus berolahraga secara teratur. Jadi tidak asal-asalan dan terukur sesuai dengan kemampuan kita. Paru-paru dan jantung menjadi bugar. Nah, ini bugar ini artinya apa? Bugar ini artinya yaitu sehat. Jadi paru-paru dan jantung ini akan menjadi sehat dan juga segar. Nah, pesannya apa? Pesannya yaitu marilah kita berolahraga secara teratur agar badan itu menjadi sehat. Itu adalah pesannya, ajakan ya. Ini adalah dua pantun. Kita belajar mengenai makna atau arti dari kata-kata tersebut dan juga pesan yang disampaikan pada pantun tersebut. Baiklah, yang kedua kita akan belajar mengenai penyakit jantung. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai beberapa hal tentang penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Salah satu penyakit yang menyerang peredaran darah yaitu penyakit jantung. Nah, penyakit jantung atau dalam istilah medis disebut penyakit jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung mengalami kerusakan. Nah, tumpukan kolesterol pada pembuluh darah menjadi penyebab utama penyakit ini. Jadi, sistem pembuluh darah itu akan tersumbat oleh kolesterol ya yang menumpuk sehingga menyebabkan penyakit jantung.
Penimbunan kolesterol atau plak di dalam pembuluh darah koroner dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Ketika terjadi penumpukan kolesterol, pembuluh darah koroner akan menyempit sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Selain dapat mengurangi suplai darah ke jantung, arteriosklerosis juga dapat menyebabkan terbentuknya penggumpalan darah. Jika hal ini terjadi, aliran darah ke jantung akan terhenti sehingga terjadi serangan jantung. Nah, penyakit jantung koroner termasuk salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah gaya hidup yang tidak sehat, kurang berolahraga, stres, dan pola makan yang tidak sehat. Maka dari itu, ada baiknya kita itu berolahraga secara teratur dan juga terukur sesuai dengan kemampuan kita. Jadi pada saat kita sudah mulai capek, maka berhentilah untuk berolahraga sehingga kita berolahraga tidak berlebihan, sehingga olahraga itu akan menjadikan kita sehat, bukan menjadikan kita sakit gitu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham untuk materi kali ini? Nah, untuk materi selanjutnya ini adalah mengenai properti tari. Nah, ini kalian bisa buka buku paket kalian halaman 85. Nah, di sini akan disajikan satu gambar yaitu tari legong dari Bali, yaitu menggunakan properti tari berupa kipas. Yang seperti yang sudah kalian pelajari pada pelajaran sebelumnya, properti tari ini merupakan alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan suatu tarian. Nah, kebanyakan siswa-siswi itu belum bisa membedakan antara properti tari dan pakaian tari. Nah, pakaian tari dan properti tari ini sangat berbeda. Ya, pakaian tari itu adalah pakaian yang dikenakan, sedangkan properti tari adalah alat-alat atau media-media yang digunakan. Jadi seperti kipas, selendang, ya, tongkat, topeng, dan lain sebagainya itu adalah properti tari. Nah, di sini disajikan beberapa contoh tarian, asal tarian atau asal daerah tarian tersebut dan juga properti tari yang digunakan. Oke, yang pertama yaitu tari piring. Nah, tari piring ini berasal dari Sumatera Barat. Mempunyai properti tari atau alat yang digunakan atau media yang digunakan yaitu piring. Yang kedua, tari Serampang 12. Ini berasal dari daerah Riau. Nah, properti tarinya yaitu sapu tangan. Yang ketiga yaitu tari Jaipong dari Jawa Barat. Nah, ini properti tarinya yaitu berupa selendang dan beberapa tarian-tarian yang lain. Nah, properti tari ini digunakan untuk beberapa hal, yaitu untuk mendukung tarian, mengungkapkan makna dari tarian tersebut, dan juga untuk melengkapi atau memperindah tarian. Itu adalah beberapa fungsi properti tari dan juga perbedaan dari properti tari itu sendiri dengan busana atau pakaian yang digunakan. Jadi pakaian yang digunakan itu dengan properti tari adalah sesuatu hal yang berbeda, seperti itu. Nah, itu anak-anak yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mari kita ingat-ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 1, 2 sampai dengan ke-6 ini. Nah, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 91. Nah, di situ ada sebuah rangkuman dari beberapa hal yang kita pelajari di subtema 2. Yang pertama yaitu mengenai darah. Darah ini berperan mengirimkan sari-sari makanan, oksigen, dan bahan lainnya ke seluruh bagian tubuh. Selain itu, darah juga berperan sebagai pengatur suhu tubuh dan pertahanan tubuh. Yang kedua, cairan darah dalam tubuh kita terdiri dari 2 bagian besar, ya kan? Di pembelajaran yang pertama dan yang kedua.
sel darah, dan cairan darah atau plasma darah. Sel darah terdiri dari sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan kepingan darah atau trombosit. Bagaimana? Apakah kalian mengingat pelajaran sebelumnya? Yang ketiga, gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, ini antara lain yang pertama stroke, yang kedua serangan jantung yang barusan kita pelajari, yang ketiga ambeien atau wasir, yang keempat varises, dan yang kelima anemia atau kekurangan darah. Yang keempat yaitu interaksi antara manusia dan lingkungan. Ini dapat berdampak positif maupun negatif ya. Jadi interaksi manusia dengan lingkungan itu ada yang berdampak positif. Contohnya yaitu kita menanam pohon, melakukan penghijauan dan lain sebagainya. Dan ada juga yang berdampak negatif. Nah, ini ya, interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif contohnya yaitu menambang pasir sehingga menjadikan tanah longsor, yang membakar hutan sehingga menyebabkan polusi udara atau kabut asap dan lain sebagainya. Nah, ini adalah interaksi antara manusia dan lingkungan yang berdampak positif maupun negatif. Yang kelima yaitu interaksi sosial, dan interaksi dengan lingkungan mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya dapat bersifat positif maupun negatif. Yang terakhir yaitu agar kehidupan dapat berjalan dengan lancar, maka pelaksanaan hak dan kewajiban harus berjalan seimbang dan penuh dengan tanggung jawab. Pada saat kita melaksanakan hak dan kewajiban yang seimbang, maka akan terjadi yang namanya sikap toleransi atau saling menghormati. Itu adalah beberapa hal yang kita pelajari di subtema 2. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami beberapa hal yang kita pelajari di subtema 2? Semoga saja ini bisa dipahami dan juga menjadi wawasan kita dalam pembelajaran kali ini. Nah, untuk melatih keterampilan kalian dan juga wawasan kalian bisa kerjakan evaluasi kedua di halaman 92. Kalian bisa kerjakan itu di lembar kerja dan jangan lupa kalian kumpulkan sehingga ada nilai tugas yang kalian kerjakan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga membantu orang tua di rumah. Jangan lupa untuk sholat, mengaji. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.